Halo pemirsa Takalar TV, kembali lagi bersama saya Renita dalam program Bajingan Takalar. Nah, sesi kali ini kita membuka sesi baru, yaitu perempuan berbicara. Mungkin pemirsa Takalar TV penasaran seperti apa sih itu perempuan berbicara? Apakah dalam sesi ini perempuan-perempuan akan mengeluarkan berbagai keluh kesahnya atau seperti apa? Jadi dalam segmen ini yang menjadi narasumber kita itu hanya berfokus pada perempuan. Nah, telah hadir di samping saya sudah ada perempuan-perempuan cantik. Halo Kak. Halo. Ya, pemirsa Takalar TV, kalau biasanya kita mendengarkan suara dari kakak-kakak ini itu sering sekali ada di radio Suara Pembajeng. Suara Pembajeng. Sleepy FM. Nah, jadi di balik radio ataupun suara yang cantik, ternyata ada perempuan yang cantik juga, dan inilah orang-orangnya. Bisa sapa dulu pemirsa Takalar TV. Halo. Iya. Oke, sebelumnya mungkin bisa perkenalkan diri dulu Kak. Mulai dari Kak. Boleh. Ya, halo, nama saya Dewi. Ya, biasa ya nama udara Dewi, penyiar radio Suara Pembajeng. Halo, kalau saya Eski, di nama udaranya itu Bunga. Oke. KST. Jadi saya panggil KST atau Kak Bunga? Terserah. Kalau saya nama aslinya Nirwana, tapi nama udaranya Fani. Oh. Iya, Fani. Nah, saya penasaran, apa sih perbedaan? Kenapa sih kakak-kakak ini membuat nama udara sendiri dibandingkan dengan nama aslinya? Kenapa bukan nama asli yang disebutkan pada saat menyiar? Kenapa ya? Dari awal kami menyiar itu kami sepakat kalau pertama menyiar itu bagaimana kalau kita pakai nama ada nama udara, ada nama sendiri. Jadi disitulah kami membuat nama udaranya ini kami buat sendiri-sendiri. Tapi ada pun teman kami dia buat nama, Ya, nama aslinya sendiri untuk dipakai nama udara, tapi ya tidak apa-apa karena dia ingin sendiri. Tapi kami berdua saja yang menggunakan nama udara yang berbeda dengan nama asli. Oke, berarti tidak masalah ya kalau Iya, orang tahu. Karena Ya, mungkin sudah penasaran lama ya. juga orang pendengar juga sudah pada Iya. tahu, sudah lama mendengar, jadi yang kenal itu nama udaranya. Karena kita sudah lama menyiar dari tahun 2005. 2005. Jadi kira-kira hampir 17 tahun dengan tahun ini. Di Suara Iya. Pembajeng. Iya, Suara Pembajeng di 3 tempat ya. Yang berbeda. Sudah 3 tempat Berpindah-pindah. berpindah-pindah. Nah, kalau boleh tahu, apa yang menjadikan alasan kakak-kakak ini untuk menjadi penyiar? Apakah memang ada tuntutan atau keinginan dari diri sendiri? Kalau awal kami menyiar itu awal mulai itu ajakan. Kalau terus terang kalau dari saya itu ajakan. Kemudian memang dari dulu saya suka dengar radio. Saya juga suka bicara-bicara sendiri di rumah sebelum saya jadi penyiar. Kemudian setelah itu ada ajakan, ya saya langsung setuju karena saya memang suka dengan radio. Kalau Kak, Kalau saya ajakan juga, kebetulan, iya. Semua ajakan. Tapi kebetulan saya juga hobi berbicara, ya makanya saya senang juga jadi penyiar. kalau Kak Dewi? Kalau awalnya saya ajakan juga, terus pertama jadi sukarela dulu di Humas, dan sekarang jadi Prokopim, dulu Humas. Ya jadi sukarela, terus diajak sama senior, ya DJ Diva dulu terkenal di Radio Suara Pembajeng. Ya dia mengajak saya latihan terus tiap hari, terus menspor. Karena juga kita ya, mengikuti Iya, pelatihan-pelatihan yang iya. lain, ya. ya, jadi akhirnya sampai sekarang bertahan. Iya, jadi kan di radio itu pasti bukan hal yang mudah bagaimana kita berbicara, walaupun hanya Iya, di radio, cuma suara. ya cuma suara, pasti Iya, kita harus punya kemampuan sendiri. Bagaimana itu? Apakah setelah masuk baru diasah atau memang kakak-kakak ini sudah punya skill ataupun bakat sebelumnya? Kalau bakat otodidak ya, Oh, bakatnya. Kami sambil belajar juga.
sambil kami mengikuti pelatihan-pelatihan. Setiap ada pelatihan kami ikuti, kemudian di situ kami belajar terus cara berbicaranya, pengucapan kalimat-kalimatnya juga kami pelajari terus dengan orang-orang yang sudah lebih dulu dari kami, jadi sudah lebih berpengalaman seperti Kak Diva ya. Ya, Kak Diva. Iya, seperti Kak Diva. Juga dari RRI. Ya betul. Salah satu Penyiarnya, RRI. Salah satu penyiar RRI juga yang pernah mengajarkan kami bagaimana cara berbicara yang baik agar tidak salah bicara juga. Iya, begitu. Meskipun orangnya tidak terlihat, tapi suaranya itu terdengar dan orang pastinya akan mengira, oh begini caranya bicara. Itu dia yang kami jaga, cara bicaranya. Kalau Kakak gimana yang mau sampaikan? Ya, yang saya selama menyiar ya, ada sedikit kendala apabila kalau ada kayak acara talkshow, kan biasa ketemu dengan pejabat-pejabat ya, ada yang ada rasa nervous gitu, tapi masih bisa dilalui. Untuk 17 tahun bukan Iya. waktu yang Singkat. tapi itu Tapi selama 17 tahun itu kami tidak mengatakan kami sudah hebat ya. Iya. Kami dalam 17 tahun terus belajar, membaca terus, mendengarkan radio-radio, bukan hanya radio kami Slibi, tapi radio yang lain juga kami sering dengar. Dan disitulah kami belajar juga. berarti di awal pada saat mungkin kakak-kakak menjadi penyiar, apakah memang Humas mengadakan suatu seleksi misalnya untuk Iya, ada seleksi ya. Iya. Waktu itu ada seleksi. Iya, seleksi. Iya betul, ada seleksi. Kita ada beberapa yang diseleksi, kemudian ada juga beberapa yang tidak lolos seleksi. Nah, Iya. alhamdulillah kami ini yang Iya. diajak, kemudian lolos seleksi seperti itu. pastinya, karena menjadi seorang penyiar itu bukan hanya kemampuan Iya. berbicara tapi juga intonasi pastinya. Betul Iya. sekali. Kita harus punya suara yang bagus dan itu sulit untuk mencari orang Iya. seperti itu. Nah, makanya Kak Lab sangat beruntung punya kakak-kakak yang cantik dan juga punya suara yang bagus. Nah, Kak ini kan merupakan seorang perempuan, pasti mungkin kakak juga sudah berkeluarga. Iya, betul. Antara pekerjaan dan juga urusan rumah, seperti apa sih cara kakak mengelola ataupun bagaimana manajemen waktunya? Berbicara mengenai keluarga, kami dari gadis ya, kami Iya, menyiar gadis. sampai kami punya suami, berkeluarga dan punya anak, sampai anaknya juga sudah besar-besar sekarang. Betul. Kami semaksimal mungkin ya mengatur jadwal pada saat kami menyiar. Kami tinggalkan keluarga, kami tinggalkan anak-anak di rumah Iya. demi untuk menjadi penyiar yang profesional pastinya. Jadi itu kami atur, kalau misalnya ada kendala kami saling berhubungan, ada yang bisa mengisi, kami bergantian jam begitu. Kami tukaran jam istilahnya. Kalau misalnya ada halangan, kami tukaran dengan Kak Dewika, dengan Kak Fani, dan itu terus setiap hari seperti itu. Berarti kalau misalnya dalam seminggu, misalnya Kak Dewi berapa kali masuk? Itu setiap hari. Oh, setiap hari. Setiap hari. Iya. Iya. Jadi setiap hari mendengarkan Jadwalnya itu jadwal setiap hari dari pagi sampai sore. Itu terus begitu. Cuman acaranya itu yang berbeda-beda dari pagi hingga sore gitu ya. Kebetulan dulu itu ada 8 ya penyiar, Ya, betul. jadi masih bisa di handle. Ya, Tapi ini sisa bertiga, Kenapa Jadi sih waktu seperti yang mungkin karena Mungkin mereka itu sudah dapat Pekerjaan yang lebih baik lagi. Mungkin menurut mereka dia dapat pekerjaan yang lebih baik daripada Mia. Iya. Mereka tinggalkan menyiar, dia ke pekerjaan barunya. Ya, Kak, secara pribadi, ini berbicara pribadi ya. Iya. Di posisi sekarang ini dengan kesibukan yang pastinya ada juga kesibukan di luar,
Kakak hal ini cukup berat dijalankan atau memang sudah mendarah daging gitu, sudah dijadikan? Boleh dikatakan sudah mendarah daging karena sudah 17 tahun. Kemudian juga kita sudah enjoy aja karena ini sudah menjadi kebiasaan, dan kita juga harus selalu fokus juga ke pekerjaan kita karena ini juga bisa membantu kebutuhan, iya betul, kebutuhan. Jadi kita. selain menyiar, kita cari sampingan. Ada kerja sampingan juga. Iya. Nah, pemirsa Nalar TV, itu tadi penjelasan dari ketiga kakak-kakak cantik ini. Mereka alasannya kenapa bisa menjadi penyiar, kenapa kakak-kakak ini memilih dan juga selama 17 tahun bertahan sebagai penyiar di Sleepy atau Sleepy? FM. Nah, Kak, saya mau bertanya, selama menyiar, apakah pernah ada hal-hal unik ataupun yang terkesan yang pernah kakak temui? Hal unik apa Kalau ya? saya di penyiaran masalah Dentasa, kan Dentasa lagu-lagu Makassar. Ya, terus yang penelpon, ya biasa saya terbahak-bahak sama si penelpon. Ya, katanya biasa ya bikin Lucu. ya lucu-lucu. Biasa bilang Kak Dewi, langsung tidak menjawab, dia bilang Mbak. Lucu. Jadi saya panggil kembali, bilang Den Rewa, saya juga bilang Mbak. Begitu. Salah satu Salah penggemar kita. satu penggemar. Di acara Dentasa, karena di acara Dentasa itu kita live telepon. Kita terima telepon. Pakai bahasa Makassar juga. Pakai bahasa Iya. Makassar. Khusus di acara Dentasa lagu Makassar. Iya. Kalau Bunga, pernahkah ada hal unik? Hal unik apa ya? Yang paling unik saya rasa yang tiba-tiba ada reportase. Kemudian yang ada di studio itu cuman saya seorang sendiri. Atau ada talk show, kemudian yang hadir itu cuma saya sendiri. Nah itu dia yang buat saya kalut. Bagaimana saya masang alat sendiri, menjemput tamu sendiri, mempersilahkannya mulai sendiri, kemudian yang lainnya itu yang mungkin membuat saya kadang sampai di rumah ketawa sendiri. Berarti bukan hanya menyiar di studio ya, Kak? Boleh dikata seperti itu. Selama saya jadi penyiar, ya saya juga alhamdulillah bisa menyalakan segala sesuatu alat dari studio. Jadi tidak mengandalkan, ya boleh dikata seperti Iya, itu. karena Iya, betul. dulu kan biasa Teknisi. kita menyiar itu ada operator, Ya. tapi sekarang Karena kita berkurangnya anggota, Iya. ya begitulah. Iya. Merangkap. Jadi kita operator, kita juga yang menyiar. Sangat mandiri kakak kayak ini. Kalau Kak Fani, ada hal yang unik yang mungkin Kayaknya tidak ada. Tidak ada. semua bisa Ya, aman-aman saja. Nah, Kak, selama menjadi penyiar, pernah tidak sih di luar dari studio ketemu dengan salah satu penggemarnya seperti itu? Salah satu penggemar kami sering bertemu di luar. Iya. Kadang mereka bertegur, memanggil nama udara. Saya pernah bertemu dengan salah satu penggemar. Ya. Dia panggil saya menggunakan nama udara. Saya tidak apa ya? Saya tidak merasa dipanggil. Iya, saya tidak merasa dipanggil karena dia tidak memanggil nama asli saya. Setelah saya jauh, saya baru sadar, astaga, itu penggemar. Saya baru sadar kalau ternyata itu penggemar yang memanggil nama udara saya. Seperti itu. Pemirsa Nalar TV, ternyata menarik juga ya hal-hal unik yang sudah ditemui oleh kakak-kakak kita. Nah, bagaimana? Sudah pernah ketemu dengan kakak-kakak di jalan mungkin? Nah, Kak, selain menyiar, apakah ada kegiatan-kegiatan atau hal-hal aktivitas di luar dari penyiar? Aktivitas di luar penyiar kami ada. Iya. Kebetulan kami punya usaha kecil-kecilan itu untuk menambah penghasilan juga, dan terutama untuk membantu suami mencari nafkah untuk keluarga juga. Kalau Kak Dewi? Kalau saya ada juga usaha kecil-kecilannya. Semua pengusaha. Semua Iya, pengusaha. kalau
bangun pagi, masak, urus suami, anak. Ya setelah itu sampai jadwal siar, ya langsung away ke studio. Setelah itu balik ke rumah, lanjutkan lagi aktivitas untuk cuannya. Iya. Dan juga biasa suami membantu juga apa yang saya kerjakan selain tugasnya sebagai suami. Jadi pulang kerja dia juga membantu mensupport apa yang saya lakukan di rumah. Gitu. Kalau Kak, Kalau saya kan memang hobi ya, suka berdagang. Memang dari kecil, dari waktu SD itu, waktu saya sekolah itu memang sudah ada ya Jiwa dagangnya. Makanya Ada jiwa dagangnya. sampai saya gadis juga, saya juga berdagang, bersuami juga, saya membantu suami mencari nafkah dengan kasih cicil barang ya. Sesudah itu saya juga dikasih ya sama teman tempat di dekat kantor bupati, usaha warung. Pas sampingnya kantor bupati ya sekarang. Yang di pojok digital ya. Iya, di Taman Pojok Digital. Saya punya warung di sana sampai kantor bupati, warung Ibu Caca. kalau Kak, bagaimana menghandle? Ya, saya anggap biasa. Seperti apa biasanya itu Kak? Karena saya atur jadwalnya. Kalau pagi itu anak dulu yang diurus, baru masak untuk warung. Jam 10 itu masuk menyiar. Pulang dari menyiar 2 jam di sini di radio, balik lagi ke warung. Iya, bantu anggota tuh di sana. Iya. Sukses. Ternyata penyiar-penyiar kita ini semua adalah perempuan yang tangguh. Mereka punya banyak pekerjaan yang bukan hanya sebagai penyiar, tapi juga sebagai ibu rumah tangga, menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri, dan juga sebagai pengusaha. Luar biasa. Pengusaha mandiri. Nah Kak, mungkin Kakak bisa sampaikan kepada pemirsa Takalar TV, khususnya mungkin perempuan-perempuan yang ada di luar sana, apa sih inspirasi yang dapat Kakak berikan kepada perempuan-perempuan untuk menjadi perempuan yang tangguh, tapi tidak lemah ya Kak? Betul. Dimulai dari Kak Dewi. Kak Dewi. Kita bunga dulu. Oke, untuk perempuan yang di luar sana, kalau memang ada keinginan, kenapa tidak? Dan kalau memang punya pengalaman dan mau, itu harus direalisasikan. Tidak apa-apa membantu suami, tidak apa-apa bekerja, jangan malu meskipun itu hanya usaha-usaha yang kecil yang mungkin menghasilkan tidak terlalu banyak pendapatannya, tapi jangan malu dan fokus sama pekerjaan dan insya Allah mudah-mudahan bisa membawa berkah untuk keluarga. Amin. Kalau Kak Fani, Kalau saya, menurut saya ya, untuk perempuan-perempuan di luar sana, di mana seorang wanita itu dikatakan tangguh saat dia tetap sabar dan tidak terbebani. Itu saja. itu saja. Kalau Kak Dewi, Kalau saya, ya jadi untuk seluruh perempuan-perempuan yang ada di Takalar, ya mari kita, ya tentunya sebagai perempuan harus bersabar, ya dan juga tekun untuk yang melaksanakan segala kegiatan, ya pastinya juga on time. Dengan waktu, perhatikan juga waktu. Jagalah waktu, ya Adalah uang. waktu adalah uang. Ya pastinya sebagai perempuan kita harus bekerja keras selagi kita mampu. oke, mungkin Kak terakhir ada masukan ataupun harapan baik itu kepada Selibi Takalar sendiri atau harapan untuk Takalar? Kalau untuk Selibi sendiri, mudah-mudahan Selibi bisa mengudara ya selamanya dan Ya. semoga penggemarnya juga bisa bertambah ya.
baik itu yang ada di dalam Kabupaten Takalar sendiri atau yang ada di luar Kabupaten Takalar. Kemudian untuk Kabupaten Takalarnya sendiri ya mudah-mudahan lebih maju lagi ya, dan mudah-mudahan bisa memperhatikan orang-orang yang seperti kita ini, perempuan-perempuan yang seperti kita ini ya, yang sudah 17 tahun mengabdi, dan seperti inilah dari dulu sampai sekarang begini-begini saja. Tetap perempuan. Iya betul. Jadi mudah-mudahan ada juga yang memperhatikan kami, yang kami hanya bertiga ini di Radio Suara Lipang Bajeng. Nah, pemirsa Takalar TV, itulah tadi bincang-bincang kita bersama dengan perempuan-perempuan yang tangguh. Semoga inspirasi yang diberikan oleh kakak-kakak tadi dapat menjadi bekal bagi kita sebagai perempuan, yang tentunya tadi Kak Bunga sudah mengatakan bahwa sebagai perempuan kita harus selalu sabar, selalu tangguh, dan yang paling penting adalah tidak gengsi. Iya, betul. Kak, terima kasih atas waktunya dan perhatiannya. Saya Nista pamit undur diri. Sampai jumpa pada segmen Perempuan Bicara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takalar TV, Bajingan Takalar.